Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muhammad Firmansyah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menjelaskan tentang berkas lapor diri PPG dalam jabatan. Ya, jadi sebelum menjalankan perkuliahan di PPG, Bapak Ibu harus lapor diri terlebih dahulu ke LPTK atau kampus yang ditunjuk. Ya. Sebelumnya jangan lupa Bapak Ibu untuk like, comment, share, dan subscribe YouTube Muhammad Firmansyah jika menurut Bapak Ibu channel saya ini memberikan informasi yang bermanfaat. Ya, apa itu lapor diri? Jadi lapor diri itu setelah Bapak Ibu guru terpilih menjadi peserta PPG dalam jabatan, ya, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan Bapak Ibu yaitu melakukan lapor diri ke LPTK atau kampus yang ditetapkan. Ya, jadi setiap kampus akan membuat edaran tentang lapor diri. Ya, nah, lapor diri jadi penting karena apabila Bapak Ibu tidak lapor diri maka mengakibatkan pembatalan menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan. Ya, jadi apa saja berkas-berkas yang harus disiapkan nanti akan kita bahas. Nah, sebelumnya penyampaian berkas ke LPTK atau kampus dilakukan dalam bentuk yang pertama soft copy atau berkas digital Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus menyiapkan berkas yang akan diupload atau diunggah melalui link yang disediakan oleh kampus dengan file sebesar maksimalnya 1 MB. Ya, jadi berkas yang nanti akan dijelaskan itu akan diupload ya ke link yang akan disediakan oleh kampus. Dan yang kedua, berkas yang disampaikan juga dalam bentuk hard copy atau berkas fisik, yaitu berkas yang dikirim melalui pos atau jasa kurir lainnya. Ya, jadi nanti berkas ini akan ditujukan ke kampus tempat Bapak Ibu untuk PPG nanti. Nah, berkas apa saja yang harus dilengkapi? Nah, ini harap diperhatikan Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama yaitu ijazah dan transkrip nilai S1 atau D4 ya. Jadi yang sesuai dengan kelulusan S1 atau D4 Bapak Ibu yang terdaftar di Simpatika kemarin ya. Jadi untuk berkas yang diupload merupakan scan atau pindai asli yang dijadikan satu file. Jadi ijazah dan transkrip nilai ini dijadikan satu file PDF Bapak Ibu. Jadi yang di halaman pertama itu merupakan ijazah, di halaman kedua yaitu merupakan transkrip nilai Bapak Ibu. Nah, selain file yang di-upload, kita juga akan mengirimkan file yang berkas fisiknya. Nah, berkas fisiknya ini fotokopi yang dilegalisir. Jadi jangan lupa Bapak Ibu untuk menyiapkan fotokopi legalisir baik itu ijazah maupun transkrip nilai ya. Jadi mungkin yang lokasi kampus Bapak Ibu lumayan jauh, boleh dipersiapkan dari sekarang karena beberapa teman gitu ya menyebutkan jadi lokasi kampusnya agak jauh, jadi membutuhkan waktu antara 1-2 hari, bahkan ada yang berminggu-minggu gitu ya, karena harus melakukan perjalanan lumayan jauh ke kampus asalnya. Jadi itu ya Bapak Ibu, yang pertama ijazah dan transkrip nilai S1 atau D4. Dan yang kedua SK guru dan SK pembagian tugas. Nah, jadi SK guru dan pembagian tugas ini ada 2 SK Bapak Ibu. Yang pertama SK guru yang diterbitkan oleh yayasan, dan yang kedua SK pembagian tugas, yaitu merupakan pembagian tugas mengajar Bapak Ibu yang ditandatangani oleh kepala madrasah. Nah, SK guru dan SK pembagian tugas ini yang pertama yaitu SK awal, di mana Bapak Ibu pertama kali mengajar di madrasah masing-masing ya. Jadi misalkan Bapak Ibu pertama kali diangkat tahun 2008, maka yang dilampirkan adalah SK tahun 2008-nya, baik itu SK guru maupun SK pembagian tugasnya. Dan SK 2 tahun terakhir, berarti 2 tahun terakhir, sekarang tahun pelajaran 2022-2023 dan 2021-2022. Jadi ada 3 SK ya. Jadi ada 3 tahun SK awal dan SK 2 tahun terakhir, dan masing-masing terdiri dari SK guru dan SK pembagian tugas. Nah, untuk yang berkas diupload, scan atau pindaian ini
itu dijadikan satu file ya, jadi berurutan dari SK awal, SK pembagian tugas awal. Nah, lanjut dulu di bawahnya SK guru 2 tahun terakhir dan SK pembagian tugas 2 tahun terakhir. Jangan lupa kedua SK ini dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. Kalau untuk SK guru dilegalisir oleh ketua yayasan dan SK pembagian tugas dilegalisir oleh kepala madrasah masing-masing. Nah, selanjutnya untuk berkas yang ketiga yaitu fakta integritas yang sudah Bapak Ibu tanda tangani ya, dan sudah diupload juga di Simpatika. Tapi pada lapor diri ini Bapak juga harus upload ke link yang sudah disediakan oleh kampus ya. Jadi fakta integritas ini ternyata ada beberapa lampiran Bapak Ibu ya. Yang pertama, tanda bukti verbal calon peserta atau S34B, disebut juga formulir A1, fakta integritas peserta S34C, dan dokumen penunjang daftar ulang peserta atau S34C lampiran. Jadi ini semuanya harus dikirim ya, baik itu scan asli maupun fakta yang sudah ditempel materai dan ditandatangani. Ini dikirim juga. Dan yang selanjutnya Bapak Ibu, ini untuk yang memiliki ijazah dari luar negeri, yaitu surat penyetaraan dari Kemdikbudristek atau Dirjen Bendis ya. Jadi saya bagi yang Bapak Ibu merupakan lulusan luar negeri, jangan lupa untuk melampirkan surat penyetaraan ini ya. Jangan lupa scan dan fotokopi legalisirnya. Selanjutnya untuk berkas yang kelima, nah ini penting Bapak Ibu dan memerlukan waktu agak lama ya, karena kita harus berhubungan dengan instansi kesehatan baik itu puskesmas maupun RSUD, yaitu surat keterangan sehat dari dokter pemerintah. Nah, surat keterangan sehat dari dokter pemerintah ini dikeluarkan oleh satu bisa puskesmas ataupun rumah sakit umum daerah, di mana yang memeriksa atau menandatangani surat tersebut yaitu dokter yang sudah merupakan PNS. Nah, di sini itu untuk berkas yang di-upload yaitu scan atau pindai asli, dan yang dikirim surat keterangan aslinya Bapak Ibu ya. Jadi bukan legalisirnya tapi asli surat keterangannya dikirim ke kampus. Lanjut. Nah, ini yang penting. Yang keenam, pas foto berwarna terbaru ya. Jadi silakan Bapak Ibu untuk melakukan pas foto ya, studio. Dengan ketentuan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas hitam, berdasi dan tidak berpeci. Ya, jadi laki-laki itu tidak berpeci. Ya, kata kuncinya di situ. Untuk perempuan, kerudung putih, kemeja putih, jas atau blazer hitam. Jadi seperti contoh yang ada di sini Bapak Ibu, itu merupakan pas foto yang di-upload maupun nanti akan dicetak. Nah, ukuran cetaknya itu 2x3 dan 4x6, masing-masing 4 lembar. Jadi masing-masing 4 lembar ini dilampirkan di berkas fisiknya yang akan dikirim ke kampus. Dan untuk yang diupload, ukuran file tidak lebih dari 500 KB. Ya, jadi ini untuk pas foto terbaru. Saran saya, silakan Bapak Ibu sekarang masih ada waktu untuk foto studio ya, yang hasilnya lebih bagus daripada foto sendiri menggunakan handphone ya. Lanjut. Nah, ini kalau di kampus saya kemarin UIN Sultan Maulana Hasanuddin, SKCK tidak dilampirkan Bapak Ibu, tapi di beberapa LPTK atau kampus wajib melampirkan SKCK ya. Jadi dan yang perlu diketahui, untuk SKCK ini tingkat Polres atau tingkat kabupaten kota ya, di mana untuk mengurus SKCK ini ya memerlukan waktu Bapak Ibu ya, paling tidak seharian ya, karena antrian untuk pengurusan SKCK ini di tingkat Polres agak panjang. Jadi silakan bagi yang mau menyiapkan dari sekarang ya boleh gitu ya. Jadi satu scan atau pindai asli dan aslinya yang dikirim Bapak Ibu atau fotokopi legalisirannya. Dan yang terakhir juga ini sebenarnya untuk di UIN Banten tidak dilampirkan, tapi di beberapa kampus wajib juga melampirkan, yaitu surat keterangan bebas narkoba. Saya kemarin melampirkan ini Bapak Ibu walaupun tidak diperintahkan, tapi saya melampirkan karena pada saat membuat surat keterangan sehat saya disarankan oleh dokter di RSUD tempat saya memeriksakan diri untuk
sekaligus membuat surat keterangan bebas narkoba ya. Jadi ya saya pikir tidak ada salahnya untuk membuat surat keterangan ini, dan di beberapa kampus memang ini diwajibkan. Jadi yang pertama yaitu scan atau pindai aslinya, dan yang asli surat keterangan bebas narkoba ini yang dikirim ke kampus ya. Jadi itu Bapak Ibu untuk berkas-berkas yang wajib disampaikan ke kampus, dan ini yang menjadi hal penting untuk kita semua, yaitu batas waktu pengiriman berkas lapor diri ya. Jadi berkas atau file yang diupload Bapak Ibu memiliki batas waktu 3 hari. Jadi semenjak Bapak Ibu diumumkan menjadi peserta ya, maka Bapak Ibu memiliki batas waktu 3 hari untuk upload file ya, berkas-berkas tadi ya. Jadi saran saya disiapkan dari sekarang, karena 3 hari ini saya yakin waktunya terlalu mepet gitu ya, kalau Bapak Ibu belum menyiapkan legalisir ijazah ya, belum menyiapkan surat keterangan sehat dari dokter. Karena kalau kampus kita agak jauh gitu ya, kita harus meminta legalisir, pasti memakan waktu gitu ya. Jadi disiapkan dari sekarang untuk berkas-berkas yang kira-kira memerlukan waktu agak lama untuk mengurusnya. Dan untuk berkas hard file-nya memiliki batas waktu 4 hari untuk kirim berkas ya. Jadi Bapak Ibu memiliki 4 hari ya batas waktu untuk mengirimkan berkas tadi ya, dikirim ke kampus melalui jasa pos atau jasa pengiriman lainnya. Nah, untuk pengiriman berkas hard file ini, selain menggunakan amplop, juga harap dilapisi dengan menggunakan plastik Bapak Ibu, agar berkas yang kita kirim itu tidak rusak gitu ya, tidak rusak, atau ketika kurir kehujanan tidak basah, kurang lebih seperti itu. Nah, yang ketiga, ketidaksesuaian data dapat mengakibatkan pembatalan menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan. Jadi jangan sampai data-data kita yang kita kirim, baik itu upload file atau kirim berkas itu salah, atau ternyata SK yang kita kirim SK orang lain, bukan SK kita sendiri. Jadi perlu berhati-hati juga kita dalam melampirkan berkas dari lapor diri ini ya. Nah, untuk kapan waktu lapor diri dimulai ya, Bapak Ibu harap bergabung di WhatsApp grup resmi kampus. Nanti di WhatsApp grup resmi itu akan diinfokan kapan batas waktu terakhir dan berkas apa saja yang akan dikirim. Jadi ini info awal saja Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu bisa mempersiapkan berkas-berkas yang lumayan banyak tadi ya. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan ke Bapak Ibu ya. Semoga informasi ini bermanfaat dalam rangka mempersiapkan PPG dalam jabatan tahun ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.